Halo teman-teman Ruang APK. Kali ini Ruang APK memberikan satu buah aplikasi ilegal untuk kalian para penjahat-penjahat pinjol tentunya ya. Baiklah kawan-kawan, aplikasi ini sangat mudah cair di tahun 2023 ya. Aplikasi ini sedang ramai-ramainya banyak yang cair. Jangan lewatkan uang jajan kawan-kawan. Aplikasi ini juga aplikasi beratap ya. Di sini ada banyak sekali atapnya teman-teman, tapi atapnya ini atap ilegal juga ya. Di sini ada pinjam uang, pinjam no cash, KTA, uang Mi, Dana Mas. Nah, Dana Mas ini banyak sekali kulitnya teman-teman ya. Baiklah kalau begitu kawan-kawan, bagaimanakah aplikasi ini? Kita akan melihat di tentang aplikasinya. Oke kawan-kawan, kita sudah masuk ke dalam tentang aplikasinya. Aplikasi ini mempunyai produk pinjaman mulai dari 500.000 sampai dengan 8 juta rupiah. Di sini ada perhitungan pinjamannya yang tidak perlu saya jelaskan karena ini tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam aplikasi ya. Lalu aplikasi ini juga mempunyai cara bagaimana untuk meminjam di aplikasi ini. Yang pertama kalian harus mengunduh aplikasinya. Proses aplikasi, operasi login nomor ponsel, temukan produk pinjaman yang diinginkan serta bandingkan beragam informasi produk pinjaman. Mohon ditunggu reviewnya, disetujui dana akan dibayarkan ke akun Anda. Untuk reviewnya sendiri nggak sampai 1 jam ya teman-teman. Dan kalian harus mengajukan ini di jam kerja. Contoh di hari Senin sampai hari Jumat pukul jam 7 sampai jam 4 sore. Apakah saja syarat untuk melakukan pinjaman di aplikasi ini? Hanya KTP ya teman-teman. Kalian berumur 18 tahun ke atas, berdomisili di Indonesia. Jika kalian berdomisili di Ukraina tentu tidak akan di ACC ya. Aplikasi ini diupdate pada 18 Juli 2023. Baru kemarin ternyata teman-teman. Dan sudah di-download sebanyak 100.000 download dari pengguna user ya. Aplikasi ini dirilis 28 Januari 2023. Jadi aplikasi ini baru berkembang dan berjalan kurang lebih beberapa bulan ya, kurang lebih 7 bulan. Untuk izin aplikasinya, wow, ini sangat ilegal ya kalau udah begini ya. Kamera lokasi ponsel dan meminta akses ke jaringan penuh internet kita. Baiklah, kita langsung saja melihat isi dari form pengajuan di aplikasi ini ya. Aplikasi ini bernama Pinjam Mudah ya kawan-kawan. Tapi begitu saya jelaskan nama aplikasinya, jangan kalian langsung skip ya kawan-kawan. Kalian harus dengarkan apa yang saya katakan dulu agar kalian tidak salah paham. Untuk verifikasi datanya di sini hanya membutuhkan 4 tahap ya. Yang pertama deteksi manusia bergerak, informasi identitas, informasi pribadi dan informasi rekening bank. Lagi-lagi saya harus jelaskan ya teman-teman, deteksi manusia bergerak itu kalian harus membuat video kurang lebih 4 detik yaitu mengedipkan mata, geleng kanan, geleng kiri dan membuka mulut, dan itu agar kalian tidak dikira robot. Lalu informasi identitas yaitu informasi penting yang berada di dalam KTP mulai nama sampai ke NIK kalian. Lalu informasi pribadi itu adalah tempat tinggal kalian, tempat bekerja, berapa gaji kalian, kalian sudah menikah atau belum, dan lain-lain sampai ke kalian sudah makan atau belum ya. Lalu ada informasi rekening bank. Nah, rekening bank ini itu kalian harus mencantumkan rekening kalian sesuai dengan KTP ya. Misalnya namanya Samsul, lalu di sana namanya Roni, nah itu nggak masuk ya teman-teman, maka kalian tidak di ACC. Lalu bagaimana bang agar saya di ACC di aplikasi ini walaupun data saya busuk? Gampang sekali teman-teman. Kalian itu harus menambahkan dokumen-dokumen penting lainnya ya untuk di informasi pribadi ataupun di informasi identitas. Kalian tambahkan saja dokumen pendukung seperti BPJS ataupun NPWP ya, walaupun nggak dibayarkan. Yang penting kalian sudah menjadi anggota BPJS ataupun NPWP itu. Kenapa? Karena kalian berarti adalah orang-orang yang mematuhi peraturan pajak. Baiklah kawan-kawan, jika kalian sudah mulai paham, ada satu informasi yang perlu kalian ketahui ya kawan-kawan. Biasanya untuk aplikasi ilegal itu ada pertanyaan apakah alasan kalian untuk meminjam. Nah, di situ kalian harus membuat alasan yang masuk akal ya teman-teman, sesuai dengan umur. Misalnya umur kalian itu 35 tahun, lalu kalian menjawab dengan biaya sehari-hari saya meminjam. Oh, itu nggak di ACC kawan-kawan. Tapi kalau kalian umur 33 tahun untuk biaya rumah sakit, nah itu bakal di ACC.
Lalu ketika kalian umur 22 tahun kalian minjam untuk traveling, oh itu nggak di ACC teman-teman. Tapi kalau kalian umur 22 tahun tapi minjamnya untuk biaya kuliah, nah itu di ACC. Karena semuanya itu diaudit dengan manusia teman-teman, dan yang mengaudit juga menggunakan logika. Baiklah teman-teman, mungkin sampai situ saja review untuk aplikasi ini ya. Kalian bisa ajukan pinjaman kalian di aplikasi ini berapapun. Dan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe, like, komen, dan share sebagai bentuk dukungan untuk channel ini ya teman-teman. Saya mohonlah subscribe-nya. Silahkan kalian ajukan dan semoga kalian di ACC. Salam cuan.